Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Hari ini kita akan bahas tentang sebuah tema, yaitu sekarang dan selamanya aku akan selalu memilihmu. Sekarang dan selamanya aku akan selalu memilihmu. Sora akan selalu ingetin bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Jadi kalau nggak cocok santai aja ya. Karena masih ada video-video lain yang bisa kamu tonton yang mungkin lebih cocok sama kamu teman-teman. Atau kamu juga bisa personal reading atau pembacaan pribadi berbayar kalau kamu mau. Oke? Kita lihat dulu, ada energi seperti apa sih sebenarnya dari sekarang dan selamanya aku akan selalu memilih kamu. Nah, ada sebuah situasi dalam hubungan ini yang terjadi sebuah kepasrahan ya. Jadi salah satu dari kalian pasrah, yang salah satu lagi pasif ya. Jadi mungkin banget di sini yang Sora rasain, kamunya yang nonton ini udah pasrah, dianya yang pasif ya. Jadi ini adalah sebuah hubungan yang sedang tengah dalam situasi yang belum jelas arahnya ya. Jadi saling kayak nunggu ya. Kamu nunggu pergerakan dia, dia nunggu pergerakan kamu ya. Jadi sama-sama kayak saling diem gitu ya, saling sama-sama berpikir kalau dia di posisi aku gimana, kalau aku di posisi dia gimana ya teman-teman. Kalau Sora lihat di sini, ini tipe yang memang orangnya itu kelihatan tenang gitu ya, kelihatan santai apapun yang tengah dialami dan apa yang sedang terjadi sama dia pun dia cenderung kelihatannya kok kayaknya tenang-tenang aja, kok kayaknya biasa-biasa aja teman-teman ya. Dalam situasi yang menggantung dan belum jelas tadi, tapi ada sebuah energi kepada sebuah kerinduan ya terhadap segala kenangan yang sudah terjadi. Jadi kamu tuh sama orang ini udah ngelewatin banyak kenangan, sudah melewati banyak hal ya. Jadi kayak yang jadi pertimbangannya, kenapa kok kayak masih menggantung, saling sayang-sayang, kayak mau di let go, mau dilepasin tapi kok masih ada rasa. Tapi kalau nggak dilepasin kok begini, karena sebenarnya sudah terlalu banyak hal-hal yang terjadi di antara kalian, sudah terlalu banyak segala rasa yang dalam di sana, sehingga kayak energi selalu merasa nyaman, selalu merasa kayak udah apa ya, bahasa Inggrisnya itu like you're holding into the memories gitu ya. Karena namanya sesuatu yang manis, sesuatu yang indah itu akan selalu cenderung kita ingat terus menerus gitu ya. Dan ini juga adalah ada energi harapan bisanya terjadi sebuah rekonsiliasi gitu ya. Apa yang dia rasakan saat ini ke kamu ya. Di sini sedang dalam satu periode dia itu sedang istirahat, dia sedang break ya. Mungkin banget ini adalah satu energi di mana terjadi sebuah kejenuhan ya, suatu kebosanan ya. Mungkin bosan dalam menjalani segala masalah yang selalu ada. Di sini juga ada energi kepasifan di mana mungkin dia itu masih terus menyimpan perasaan yang belum dia ungkapin sama kamu kayak gitu ya. Kalau yang Sora lihat, atau orang yang masih benar-benar mencari apa sih yang sebenarnya batin dan emosionalnya inginkan ya. Tapi di antara itu semua kalian masih bernaung di bawah energi terkoneksi secara spiritual ya. Sementara bagaimana energi kamu? Energi dari kamu masih punya banyak fantasi, masih punya banyak perandaian ya. Jadi di sini kalian berdua itu sama-sama secara emosi itu sama-sama bermain di area emosi ya. Sementara kamunya masih berhayal, kamunya masih memikirkan, kamunya masih berfantasi seandainya begini, seandainya begitu ya. Jadi kayak masih ada angan-angan teringinkan untuk sama-sama sama dia. Sebenarnya ada kondisi kenapa yang menjadi perkara situasi menggantung ini teman-teman ya.
Memang kalau yang Sora lihat di sini ada sebuah kondisi tentang memang ada sosok divine feminine yang sangat berpengaruh di sini ya. Jadi mungkin banget ada yang kalian itu mungkin belum belum mendapatkan restu dari salah satu anggota keluarga ya. Yang kalau Sora lihat di sini cukup dominan ya, mungkin neneknya, mungkin mamahnya. Tapi kan Sora dia udah nggak ada nenek, udah nggak ada mamah ya, papahnya, omnya yang sudah jadi seperti mamahnya sendiri. Atau kalau ini third party situation yang masih ada pihak ketiga yaitu pasangan aslinya dia ya teman-teman. Dan di sini masih ada tentang situasi ya. Yang pertama yang pasti finansial, masih ada situasi perjuangan finansial yang belum benar-benar mungkin masih berjuang lah kalau namanya finansial tuh ya. Tapi di satu sisi ini juga bisa berarti tentang masih ada situasi mau berjuang, pilih siapa, mau berjuang, hati itu ditaruh kepada siapa ya. Dan di sini juga ada situasi keterpurukan yang harus bangkit ya, karena di sini ada satu situasi stres. Kenapa? Karena mungkin stres ya, harus memilih siapa, stres bagaimana mengatasi situasi dan keadaan, ada banyak tekanan, ada banyak overthinking di sini gitu loh ya. Nah, terus, kenapa di sini ada energi dari sekarang dan selamanya aku akan tetap memilih kamu ya teman-teman. Yang pertama ada energi apa? Di sini tidak bisa dibohongi, ada hasrat dia yang sangat-sangat kuat ya teman-teman ke kamu. Hasrat secara batin, hasrat secara jiwa, hasrat secara pikiran ya pastinya. Yang mana itu sangat mungkin kuat dia rasakan ke kamu. Dan di sini juga ada energi dari hayalan dia yang selalu ada soal kamu. Jadi ini ada energi dari seseorang yang masih terus teriang-iang, terbayang-bayang terus soal kamu, apapun situasi dan keadaan kalian. Karena mungkin banget kamu adalah energi dari seseorang yang selama ini sudah dia impikan dan semuanya orang yang sudah dia damba-dambakan ya. Lalu di sini ada energi dari kedewasaan. Sangat mungkin sekali di sini dia merasakan kamu adalah sosok yang dewasa, sosok yang bisa memahami dia, sosok yang bisa mengayomi dia, sosok yang bisa mengerti dia. Oke. Dan juga di sini ada energi dari balance. Di sini juga dia merasakan kamu menjadi seseorang yang bisa menjadi balancing dia, yang menjadi keseimbangan buat dia. Entah itu masalah perkara komunikasi, perkara hasrat, perkara seksualitas, perkara ketika diskusi, perkara ketika bicara, perkara energi. Intinya dalam berbagai aspek yang dia rasakan, kamu adalah seseorang yang bisa nyimbangin dia. Itu ya teman-teman di sini. Namun di sini memang ada situasi yang mana harus patah hati gitu ya. Kenapa gitu ya? Kenapa harus ada patah hati ya? Kenapa? Karena di sini memang ada situasi yang mau nggak mau jadi seperti harus adanya sebuah penolakan. Kenapa? Karena ingat tadi yang Sora sudah bahas sebelumnya. Karena ada situasi yang bisa saja ya, memang masih ada situasi berdealing dengan si divine feminine yang belum ibaratnya mungkin belum memberikan restu, belum memberikan support kayak gitu ya teman-teman. Dan juga ada energi dari pasangan sahnya yang dia belum bisa benar-benar melet go teman-teman ya. Dan sebenarnya ya bagaimana kedepannya hubungan ini dan bagaimana sebenarnya apa yang dia pikirin, apa yang dia rencanain, sebenarnya itu masih semua penuh dengan misteri. Artinya apa? Di dalam hatinya dia dan di dalam batinnya dia ya, dia tuh banyak menyembunyikan, banyak tidak kamu tahu bahwa sebenarnya perasaan dia itu seperti apa gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini ya, yang sekarang dia cuman harapkan adalah kamu itu masih mau bersabar. Kenapa? Karena di sini masih ada misteri, masih ada hal yang belum jelas ke depannya seperti apa. Karena di sini juga ada energi yang dia kayak terselip energi
ya kita kan nggak pernah tahu. Kalau ke depannya kita mungkin bisa sama-sama, kalau ke depannya mungkin kita itu bisa bersatu, kalau memang semesta membuka jalan dan sebagainya gitu. Karena di sini dia masih ada energi yang sebenarnya berharap kamu masih mau bersabar, ya teman-teman. Di satu sisi ada energi penyesalan, ya mungkin dia menyesal gitu ya, kenapa harus mungkin bohong sama kamu soal statusnya dia, mungkin harus menyakiti kamu dan menyakiti pasangannya. Apakah mungkin memang sebenarnya dari awal harusnya tidak kita mulai kalau hubungan ini memang third party situation atau nggak mendapatkan restu. Itu jadi di sini kayak banyak energi-energi yang penyesalan gitu loh ya teman-teman. Tapi ya dia itu sebenarnya pada akhirnya sebenarnya pingin jujur sama kamu, ya pingin terbuka sama kamu bahwa sebenarnya keadaan hatinya dia itu belum tentu sesuai dengan keadaan apa yang dia tunjukkan kepada suatu tindakan. Karena memang dalam situasi sekarang ya dia masih dalam situasi ya seperti ini adanya. Aku belum bisa banyak bergerak karena aku memang masih ditekan dengan banyak pemikiran overthinking, ya mungkin dia takut anaknya stres kalau sampai orang tuanya pisah, takut juga nanti keluarga jadi ribut, lalu nanti jadi berantem, lalu nanti jadi berefek rusak di sini, rusak di situ. Oke, kalau dia single ternyata, kalau orang tuanya nggak setuju, gimana nanti kalau hubungan sama keluarga jadinya ribut, jadinya berantem, jadinya nggak rukun dan kemana-mana semua, ya teman-teman. Tapi dia di sini merasakan energi dari cinta sejati yang dia rasakan, ya. Jadi mungkin ini sangat mungkin sekali ada energi sebenarnya cinta sejati yang dia rasakan karena dia merasakan sebenarnya ada energi dari ketakutan. Bisa saja sebenarnya dia takut kehilangan kamu, takut nggak ada kamu, ya. Kenapa sih sebenarnya dia tetap memilih kamu gitu ya di dalam batinnya dia? Secara pemikiran dia sebenarnya pingin bisa menyampaikan ini sama kamu, pingin bisa mengomunikasikan ini sama kamu sebenarnya kalau yang Sora lihat. Tapi di sini dia dia harus butuh kekuatan, butuh suatu keberanian. Kenapa? Karena kalau dia sampaikan ini yang sebenar-benarnya, kan harapan berikutnya adalah kamu pinginnya dia bisa lebih tegas, kamu pinginnya dia bisa lebih jelas, visioner ke depan tuh mau seperti apa. Nah, hal ini yang kalau Sora lihat itu dia itu masih belum berani untuk melangkah, ya. Masih belum berani untuk melangkah, mengambil resiko gitu ya, walaupun di dalam batin dan hatinya mungkin sekali dia memilih kamu. Tuh, kan? Batinnya dia memilih kamu, tapi situasi dan keadaan gitu ya, dan begitu banyak pemikiran itu membuat dia itu tertekan, tidak bisa bergerak dan terpojokkan. Jadi sebenarnya karena segala sesuatu yang dia jalani memang harus dipikir pakai logika. Karena kalau mau ngikutin hati sama logika bisa saja kedua hal yang berbeda. Tolong Sora jangan diserang, Sora baca kartu apa adanya ya. Jadi kalau kamu pasangan sah yang dengerin ini, ya ini apa adanya yang Sora bacain. Terus di sini teman-teman, energi kenangan soal kamu itu terus bermain, terus berputar di sana, oke? Dan chemistry di antara kalian itu sudah sangat-sangat kuat, ya, sudah sangat-sangat kuat, yang menjadi sesuatu yang tidak pernah mungkin bisa dia dapatkan dari yang lain. Dan situasi keuangan dia yang masih berprogres pelan-pelan, karena kalau surat di sini si sosok perempuan ini atau divine feminim ini itu bisa saja punya pengaruh yang lebih kuat dari dia. Jadi mungkin banget ya pasangan sahnya itu secara ekonomi itu lebih di atas dia, atau ternyata yang megang keuangan keluarga, mungkin aset atau tabungan pakai namanya dia pasangannya, atau di sini orang tuanya masih secara finansial jauh di atas dia, sehingga dia itu setiap pergerakan dia itu seperti terpaksa menjauh dari kamu, terpaksa move on dari kamu dalam tanda kutip ya, karena memang itu demi ketenangan dan demi kedamaian keluarganya dia, demi kedamaian situasinya ya.
Dan yang sebenarnya dia cuma bisa harapkan adalah dia berharap kamu mau memaafkan dia. Karena kenapa? Mungkin sekali dia tidak bisa memenuhi apa yang dia janjikan sama kamu. Mungkin sekali dia jadinya tidak bisa memenuhi apa yang pernah dia ucapkan sama kamu. Dan segala hal yang lain, ya mungkin di sini kamu jadi banyak yang ngerasa dia manfaatin kamu, mainin kamu, karena memang sekarang dia itu belum punya energi, dia bisa mengontrol situasi dan keadaan. Kata batin hati isinya dia, teman-teman, ya. Kalau Sora lihat, salah satunya memang dia menyadari awalnya dia itu juga salah sama kamu. Awalnya dia itu memang ngerasa kayak haus kasih sayang, haus cinta, dan tidak cukup dari pasangannya, ya. Jadi ketika mendapatkan atensi juga dari kamu, itu jadi sesuatu yang membooster egonya dia lebih jauh lagi. Dia menyadari gitu ya. Ketika awal dia memulai situasi third party ini pun karena ada egonya dia gitu ya. Dia ingin dapat kasih sayang dari kamu, kayak gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya dia itu sangat cemburu dan tidak mau dan tidak ikhlas atau tidak rela sebenarnya kalau kamu ada sama yang lain sebenarnya. Energinya itu berat untuk melepaskan kamu, ya. Tapi dia juga tahu gitu ya, betapa egonya dia itu membuat dia itu hilang arah, ya. Mungkin dia nggak benar-benar bisa tegas ke kamu, nunjukin apa yang dia benar-benar mau. Kalau emang benar-benar mau sama kamu, harusnya diperjuangin dong, gitu kan ya. Jadi ini adalah orang yang masih mencari ke dalam batinnya. Dan yang sekarang dia coba lakukan adalah dia pingin coba untuk berfokus sama situasi finansial dia. Dimana kalau situasi finansial dia itu ada perbaikan gitu ya, stabil, otomatis dia lebih bisa punya power, otomatis dia lebih bisa mengontrol situasi sama keadaan. Itu menurut dia teman-teman. Dan yang sekarang bisa dia lakukan hanya berhayal tentang masa depan, ya. Dia itu berharap ya masih ada masa depan yang mungkin gitu ya, suatu hari nanti nggak tahu kapan gitu ya, kalian bisa sama-sama, ya. Jadi kayak seandainya kita bisa bersatu, karena sebenarnya di sini memang ada energi dari satu soulmate, ada energi dari satu belahan jiwa, ya. Jadi kayak ada energi merasa saling cocok, merasa saling terkoneksi, teman-teman di sini, ya. Dan sebenarnya masih banyak hal yang unek-unek dia, masih banyak hal-hal yang belum dia sampaikan sama kamu. Tapi apakah kamu masih mau dengerin dia? Gitu ya. Apakah kamu masih mau memahami dia? Itu juga dia nggak yakin ya teman-teman. Dan yang cuma bisa dia katakan sama kamu adalah energi aku minta maaf, ya. Aku tahu aku telah menyakiti kamu, aku telah memberikan luka, bukan cuma menyakiti kamu, menyakiti pasangannya juga ya. Dan dia tahu bahwa sebenarnya kamu tidak layak disakiti dan siapapun tidak layak disakiti, ya. Orang ini mungkin akan segera ya menghubungi kamu atau segera berkabar lagi sama kamu. Tapi itu ya, kejelasan hubungan kalian untuk bisa sama-sama itu masih mau diusahain, tapi masih dalam tahap yang masih gimana ya, energi usahanya itu tidak bisa maksimal karena memang masih harus berkutat dan bergesekan dengan keadaan teman-teman, ya. Di sini yang tersisa cuman energi harapan, ya. Jadi sejujurnya memang dia menyadari dia nggak bisa kasih kamu apa-apa selain harapan. Jadi sesuatu harapan itu kan bentuknya nggak konkret, ya. Harapannya itu juga energi yang belum tahu kapan bisa terjadi, apa yang bisa terjadi, cuman bisa kasih energi ya aku masih ada perasaan dan aku sebenarnya masih berharap, ya. Dan dia berharap sebenarnya situasi hubungan sama kamu itu tetap bisa jalan, kalian tetap bisa dekat, ya. Oke. Walaupun dia senang bisa untuk kembali kayak akrab lagi, kembali happy lagi. Sebenarnya itu yang diharapin teman-teman, ya. Dia itu masih belum pingin let go kamu, ya. Terlepas dari situasi yang sebenarnya terjadi sekarang, ini juga ada energi dia itu masih pengen nge-keep kamu, walaupun sekarang dia pun mungkin kayak berjaga-jaga. Belum, setiap pergerakan dia itu tidak seleluasa dulu, mungkin karena dipantau sama orang tuanya, atau mungkin juga di sini dipantau sama pasangan sahnya yang mungkin sudah mulai curiga, sudah tahu dan sebagainya teman-teman, ya.
Dan situasi itu sekarang banyak berbeda sebenarnya, ya. Kalian itu dalam situasi yang sangat berbeda, ya. Jadi sangat mungkin apa yang dia tunjukkan perilakunya sama kamu, sama apa yang ada di batinnya itu sebenarnya sesuatu yang sangat berbeda, teman-teman. Tapi memang pada akhirnya, pada saat ini dan kenyataannya, dia harus mengutamakan keluarganya, gitu ya. Itu yang senyata-nyatanya. Lalu Sora, masa depan yang disebut tidak jelas itu apakah memang ada? Kita coba lihat ya, satu kartu hap. Teman-teman, di sini ada terus kekhawatiran, kegelisahan, ketidakjelasan gitu ya, dan pesimisme, stres akan masa depan. Artinya apa? Ini sebenarnya bukan energi nggak bisa sama-sama, ya, bukan energi gimana-gimana, tapi kenyataannya, kalau kamu ngomongin soal masa depan, ini kartunya Nine of Swords. Kalau kamu nggak yakin sama apa yang Sora bacain, kamu silahkan googling sendiri artinya apa. Oke, di Google ya. Kartu Nine of Swords itu seperti kartu pesimisme, kartu ketidakyakinan terhadap masa depan, kartu yang penuh dengan kekhawatiran akan masa depan. Jadi di sini adalah ada energi ya tertekan, sulit gitu ya. Kalau untuk yang namanya kebersamaan dalam, kamu akan terus ngerasa berpegang kepada janji yang tidak jelas arahnya, teman-teman ya. Yang ada, kamu harus terus memberi pengertian, memberi hati kamu, teman-teman ya. Mungkin ini hubungan yang kalau let's say kalau kamu nggak pakai baper perasaan, hanya main-main, mungkin masih bisa ya. Tapi kalau kamu mau seriusin sejujurnya, teman-teman, kamu nanti yang ada hanya akan tambah bingung dan tambah tersesat gitu ya. Mau dilepasin masih sayang, tapi mau sama-sama juga nggak bisa, karena orang ini pun bingung bagaimana harus berdealing dengan keadaan yang emang nggak bisa diapa-apain gitu loh menurut dia. Jadi hanyalah waktu, hanyalah keajaiban dalam tanda kutip yang bisa memang menyelesaikan membuat kalian bisa sama-sama gitu ya. Kalau kamu terusin, teman-teman, yang ada energinya kamu hanya akan penuh dengan kebingungan ya. Kamu jadi kayak jalan di tempat hidup kamu ya, terus terikat tapi tanpa tujuan. Jadi kayak naik mobil ke tempat yang kamu nggak tahu kemana dan nggak nyampe. Di sini juga ada energi terikat dan kemelekatan. Jadi kayak keikat yang mana lama-lama, oke, kasur aku nggak apa-apa, aku lapang dada kalau aku nggak ngarepin dia ninggalin pasangannya, yang penting dia nggak ninggalin aku. Nggak bisa, teman-teman. Pasti lama-lama energi ikat itu, oke, untuk sekarang ya. Oke, kamu kuat berapa lama ya? Setahun, 2 tahun gitu ya. Lewat dari itu kan semakin akan, kita tuh manusia itu nggak bisa membohongi diri sendiri. Pasti ada rasa kepingin narik dia, rasa kepingin dia jadi punya kamu. Jadi mau sampai kapan kamu tahanin dan kuatin gitu ya, teman-teman. Oke. Apalagi nanti jadinya energinya saling gak tenang gitu ya. Nanti kalau dia udah mulai dipantau, langsung jaga-jaga ya, ngilang, kamunya stres lagi. Kamu juga jadinya hidup kamu sibuk dengan ngepoin dia gitu ya. Dia lagi ngapain ya sama pasangannya ya? Dia masih ingat aku nggak ya? Lalalala. Energinya sejujurnya nggak positif, teman-teman ya. Jadi coba deh kamu pertimbangin itu. Sora hanya bacain apa adanya. Pertimbangin ya, selamanya memang hatinya dia dari kamu, tapi kan ya kenyataannya begitu juga. Apakah kamu mau berdealing dengan ketidaktenangan itu, teman-teman? Yang lama-lama hati-hati bisa menjadi konflik, malah jadi ribut gitu loh ya. Jadi yang lama awalnya sayang, awal cinta, tapi karena nanti banyak rasa kepemilikan, rasa ingin memiliki, lama-lama jadi makin rumit, dan di sana juga akan terjadi konflik ya. Jadi selamanya akan memilih kamu di dalam batinnya, itu kan memang terkadang belum tentu bisa direalisasikan jadi nyata juga ya. Jadi yang perlu kamu pikirkan adalah konsekuensinya, teman-teman ya. Jadi jangan naif mengikuti hati dan cinta yang tidak memahami resikonya. Waktu yang sudah kamu berikan tidak bisa kamu tarik kembali. Energi yang sudah kamu beri juga tidak bisa kamu minta kembali. Itu sih kalau yang Sora lihat. Jadi kalau ke depan itu potensinya seperti apa, lihat sendiri ya. Penuh dengan kartunya, penuh dengan kerisauan, stres sendiri, terikat sendiri, akhirnya kamu stagnan dalam area abu-abu, sendu, nanti kamu jadi baper sendiri, dia lagi ngabisin waktu sama anggota keluarganya, sementara kamunya mungkin sendiri atau gimana gitu ya. Itu sih yang perlu Sora kasih tauin. Tapi balik lagi, keputusan ada di tangan kamu. Itu sih ya intinya. Oke.
Kita mau lihat zodiaknya, nggak ada yang Sora bela ya. Sora baca energi apa adanya. Oke. Karena ini kan awalnya memang cuma sekedar fun, tapi lama-lama jadi baper dan ternyata memang terkoneksi. Oke. Ada energi dari Aquarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, Libra, Taurus, Leo, Pisces, Gemini, Virgo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba ke alfabetnya yang terungkap. Teman-teman, jangan lupa yang kepingin personal reading, silahkan di Instagram Sora, Sora_tarot ya. Kalau yang mau dibikinin video eksklusif seperti di channel ini yang kamu lagi tonton sekarang, bisa di order ya. Jadi seperti ini tapi hanya untuk kamu. Kamu bisa nonton berulang-ulang kali, itu eksklusif hanya untuk kamu. Terus di sini juga ada energi kamu yang kepengen tahu potensi kamu, jalan takdir cinta kamu, kerjaan kamu, potensinya kamu ada di mana. Bisa baca juga di Bazi atau Pakce ya, atau mau belanja-belanja yang lain juga. Oke, atau mau belajar Sora biar aku puas baca sendiri, boleh juga ya. GZAWKN MKSUZF V yang masih menjadi rahasia DELK 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Bijak sebelum melangkah. Jangan lupa main ke channel kedua juga di Miss Hana Sora. Bye bye.